Halo Bedekers. Membahas pemimpin negara atau presiden, selalu saja ada hal yang menarik untuk disimak. Entah itu mengenai kebijakan yang diambil, hingga caranya memimpin suatu negara. Tapi bagaimana dengan gaji yang didapatkan para pemimpin di beberapa negara? Kira-kira berapa ya besarannya? Daripada penasaran, mari kita bongkar. Kita mulai dari Presiden Republik Indonesia yang mulai memimpin tanah air sejak 2014 lalu. Pada periode pertama, Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala dan periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Sejak menjabat, pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini sudah menerima gaji hingga menembus angka miliaran rupiah. Besaran gaji presiden di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Undang-undang ini mengatur tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden hingga bekas presiden dan wakilnya. Disebutkan bahwa upah pokok presiden 6 kali gaji pokok pejabat, gaji pokok pejabat sekelas ketua MPR hingga ketua DPR sendiri sekitar 5 juta rupiah. Dari jumlah ini, dikali 6 kali untuk menentukan gaji presiden. Artinya, Jokowi mendapat gaji pokok 30 juta rupiah. Sementara tunjangan presiden telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yang menyebutkan kalau gaji presiden hanya 32,5 juta rupiah. Artinya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menerima gaji tiap bulannya sebesar 62 juta rupiah. Kalau setahun, Jokowi menerima 752 juta rupiah dan jika dikalkulasi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, diperkirakan bisa mencapai 7,5 miliar rupiah. Lumayan banget ya. Yang jelas gaji ini belum termasuk biaya rumah tangga, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Berikutnya ada Joe Biden. Pengganti Donald Trump ini resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat sejak 20 Januari 2021. Dari berbagai sumber yang ditelusuri, Joe Biden akan menerima gaji setiap tahunnya dengan jumlah $400.000 Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan, kurang lebih mencapai 5,6 miliar rupiah loh. Dengan begitu, Presiden Amerika Serikat ke-46 ini menerima sekitar 466 juta rupiah per bulan. Jadi selama 5 tahun menjabat Presiden Amerika Serikat, Joseph Robinette Biden Jr., nama lengkapnya diperkirakan menerima gaji sebesar 28 miliar rupiah. Sangat fantastis tentunya. Sekaligus jauh lebih besar ketimbang gaji Joko Widodo. Lantas bagaimana dengan pemimpin Rusia? Kalau kamu pikir gaji Presiden Rusia Vladimir Putin sangat besar, aku pastikan kamu salah besar. Sebab Presiden ke-7 Rusia ini menerima gaji lebih sedikit ketimbang Joe Biden. Pria kelahiran 7 Oktober 1952 ini menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri beruang putih sejak 7 Mei 2012. Artinya, mantan Perdana Menteri Rusia ini telah menjabat presiden selama 9 tahun lamanya. Dari durasi itu, Putin setidaknya telah menerima gaji sekitar 24,3 miliar rupiah. Kalau dirincikan, per tahunnya gaji yang diterima sekitar $193.000 atau setara dengan 2,7 miliar rupiah. Artinya, Putin menerima gaji sekitar 229 juta rupiah lebih per bulannya. Nilai yang tak sedikit bukan? Next ada Presiden China Xi Jinping. China saat ini menjadi negara yang cukup disegani di dunia. Salah satu penyebabnya karena mampu menguasai sebagian ekonomi dunia dengan berbagai produknya yang diekspor ke banyak negara. Tak sampai di situ, negeri tirai bambu mampu menempati urutan kedua sebagai negara terkaya di dunia dengan total kekayaan 24,8 triliun dolar Amerika Serikat sejak 2018. Namun, bukan berarti Cina harus menghambur-hamburkan uang hanya untuk membayar pemimpin negaranya. Sebab Presiden Cina Xi Jinping ternyata menerima gaji yang sangat sedikit. Terbukti dari laporan berbagai media massa yang menyebutkan gaji presiden kelahiran 15 Juni 1953 ini hanya sekitar 7.020 yuan atau sekitar 15 juta lebih. Namun jumlah ini hanya diterima selama 2 tahun saja terhitung sejak 2013 atau saat ia mulai menjabat Presiden China. Sebab pada 2015, gaji Sekretaris Jenderal Partai Komunis ini naik 62% menjadi 11.385 yuan.
atau setara dengan 25,1 juta rupiah. Sementara setiap tahunnya ia menerima gaji sekitar 300 juta rupiah. Dan dipastikan gaji Xi Jinping ini lebih kecil ketimbang Presiden Joko Widodo, iya enggak? Dan selanjutnya ada Perdana Menteri atau PM Prancis Emmanuel Macron. Menjadi pemimpin ibu kota Paris sejak Mei 2017, gaji yang diperoleh ternyata tak sedikit. Presiden kelahiran 21 Desember 1977 ini mendapatkan gaji sekitar 2,3 miliar rupiah atau hampir 3 kali lipat dari gaji Jokowi. Sementara per bulannya sekitar 199 juta rupiah. Total gaji yang sudah diterima selama 4 tahun jadi Presiden Prancis sekitar 9,5 miliar rupiah. Jiwa miskinku jadi meronta-ronta dengarnya. Dan giliran Perdana Menteri Australia, siapa lagi kalau bukan Scott Morrison. Ia telah menjabat PM Australia sejak Agustus 2018 dan ternyata gaji yang diperoleh nyaris menyaingi Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebab setiap tahunnya, PM kelahiran 13 Mei 1968 ini menerima rekeningnya sekitar 409 juta rupiah atau hampir 6 kali lipat dari gaji Jokowi. Kalau dihitung selama 3 tahun menjabat PM, total gaji yang didapatkan menjadi 16,2 miliar rupiah. Kalau Bedekers dapat gaji sebesar ini, kira-kira mau beli apa aja nih? Dan beralih ke India, ada Narendra Modi yang menerima gaji cukup sedikit ketimbang pemimpin negara lainnya. Ia menjabat PM sejak Mei 2014 sampai saat ini. Dalam sebulan, PM kelahiran 17 September 1950 ini hanya menerima gaji sekitar 31 juta rupiah. Angka ini hampir mirip dengan yang diterima Presiden Cina Xi Jinping per bulannya. Sementara per tahunnya, anggota Partai Bharatiya Janata ini menerima gaji sebesar 375 juta rupiah. Artinya, selama 7 tahun menjabat PM Modi telah menerima gaji sebesar 2,6 miliar lebih. Tentunya pendapatan yang diperoleh Modi lebih kecil ketimbang Presiden RI Joko Widodo. Terakhir ada PM Singapura, Lee Hsien Loong yang telah menjabat sejak Agustus 2004 sampai sekarang. Dari semua pemimpin negara yang mendapatkan gaji tertinggi di dunia. Sebab PM kelahiran 10 Februari 1952 ini menerima gaji sebesar 22,7 miliar dalam setahun. Nilai yang sangat fantastis bukan? Bandingkan saja dengan Presiden Jokowi yang hanya menerima gaji setiap tahunnya sebesar 752 juta rupiah. Atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan gaji 5,6 miliar rupiah per tahunnya. Berarti Loong ini menerima gaji setiap bulannya sebesar 1,8 miliar lebih. Besaran gaji yang diterima Loong ini memang sangat besar. Tapi yang terpenting kinerja dari masing-masing pemimpin menjadi utama. Setuju nggak?